Andromeda, Fatah, dan Oliver. Keren. I like it. Semua barang pribadi atas nama Danuel. Besok pagi. Nggak berasa hampir 3 hari Danuel mendekam di sel isolasi yang sempit itu. Namun suasana agak aneh. Siang itu petugas penjara menyerahkan kotak berisi barang-barang pribadi Danuel, dompet, jam tangan, hingga name tag yang ia kenakan sebelum masuk ke sana. Penyerahan barang-barang ini merupakan sinyal kuat bahwa Danuel akan segera dibebaskan. Apalagi saat itu petugas meninggalkan pesan singkat agar Danuel bersiap besok pagi. Muncul pertanyaan nih, apakah ini tandanya bahwa rencana Ares untuk mengeluarkan Danuel berhasil lebih cepat dari janji 48 jam itu? Meskipun begitu, sisa waktu sehari tetap terasa bagaikan selamanya karena masih banyak yang akan terjadi. Di balik jeruji pastinya waktu terasa sangat lambat. Namun di luar sana sang mama tiri Dominic justru merasa sedang berpacu dengan waktu. Dominic bertekad memastikan Ares dan Cassandra nggak akan pernah menemui Danuel besok siang. Namun meskipun situasi kian memanas, Dominic tetap menunjukkan ketenangannya guys. Dengan sikap dingin yang menjadi ciri khasnya, Dominic merasa segalanya masih dalam kendalinya. Apalagi setelah memastikan bahwa Valerian telah mengatur kepulangan Michael ke Indonesia malam ini. Roda rencana Dominic terus berputar menuju puncaknya. Nanti malam dengan pulangnya Michael, artinya Mr. F diwajibkan menjalankan perintahnya, menghapus seluruh data dan jejak keberadaan Rano serta Danuel dari sistem penjara itu. Dominic tampak begitu tenang, seolah udah merancang langkah pamungkas tepat setelah Harry nanti menekan tombol delete di keyboardnya. Begitu semua data digital musnah, Dominic akan langsung memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Danuel secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk oleh Mr. F. Beralih ke Fatah, siang itu di tengah perjalanannya menuju sebuah kafe, Fatah nggak menyadari bahwa seseorang memperhatikannya. Begitu melihat sosok yang dikenal, Oliver segera memutar balik mobilnya, siap memberikan sebuah kejutan. Di kafe tersebut, Fatah udah buat janji temu dengan Akila dan Pak Dani, pengacara yang mengurus segala legalitas izin usaha PH milik mereka. Dengan penuh keyakinan, keduanya sepakat menamai perusahaan tersebut Andromeda Picture. Bahkan Akila udah menyusun rencana besar untuk menggelar acara launching mega pada minggu depan. Sesaat setelah Pak Dani pamit, Oliver mulai melancarkan aksinya. Ia menyamar sebagai pelayan kafe dan menghidangkan menu yang terasa janggal karena bukan pesanan mereka. Di atas piring tersebut tergeletak gelang tali yang sangat unik. Ketegangan pun berubah menjadi keriuhan saat Fatah dan Akila mengenali suara sahabat lama mereka. Pelukan hangat pun pecah, mengakhirin kerinduan setelah sekian lama mereka nggak berjumpa. Pastinya kan suasana nostalgia menyelimutin meja itu saat Oliver mulai mengungkit sedikit kisah masa lalu. Oliver mengenang kembali momen saat dirinya membantu Akila meretas sistem di sekolah lama demi memastikan agar Akila bisa terus barengan dengan Fatah. Kenangan tentang betapa obsesifnya Akila pada Fatah dulu seharusnya terdengar manis. Namun dalam situasi sekarang, hal itu justru menciptakan kecanggungan. Fatah dan Akila pun tampak kebingungan mencari cara untuk menjelaskan bahwa hubungan mereka saat ini bukan lagi sebagai pasangan kekasih. Terutama saat Oliver tampak begitu bahagia melihat mereka membangun bisnis bersama. Sayangnya pertemuan itu berakhir singkat karena Oliver harus segera pergi mengurus urusan lain. Sebagai kenang-kenangan, Oli memberikan gelang inisial AVO, singkatan Andromeda, Fatah, dan Oliver, untuk dipakai oleh mereka bertiga sebagai simbol persahabatan abadi. Oliver berharap mereka akan selalu mengenakannya. Namun guys, khawatirnya masalah baru akan segera muncul. Gelang yang identik itu justru akan terlihat seperti gelang pasangan dong jika dipakai oleh Fatah dan Akila secara bersamaan di depan umum. Kini patut dinantikan bagaimana reaksi cemburu atau curiga dari Harry saat melihat simbol ikatan tersebut melingkar di pergelangan Fatah dan Akila. Klasik banget. No, Devon, ini 45 juta. Beralih ke rumah kontrakan, siang itu suasana terasa agak beda. Devon tampak lebih segar dengan kaos baru yang sempat dibeliin oleh Tante Zen kayaknya. Di ruangan itu tanpa kursi ataupun meja, Devon, Rose, dan Tante Zen duduk lesehan di lantai ruang tamu yang masih melompong.
Mereka bertiga tampak sibuk menatap layar ponsel, menelusuri toko daring demi mencari perabotan rumah dengan harga terjangkau. Di sela kesibukan itu, senyum Tante Zen gak pernah luntur melihat kebersamaan anak dan keponakannya yang kini duduk berdampingan. Perdebatan kecil yang lucu pun terjadi nih guys. Devon yang seumur hidupnya terbiasa dengan kemewahan, dengan santainya menunjuk gambar furniture yang modelan modern klasik dengan harga fantastis hingga puluhan juta rupiah. Jelas dong Rose yang selama 5 tahun terakhir terbiasa hidup sangat irit berteriak kaget. Rose langsung memberikan kuliah singkat mengenai kondisi keuangan mereka saat ini dan pentingnya berhemat. Namun perdebatan manis ini justru menjadi terapi bagi Devon. Setiap kali berada di dekat Rose, rasa trauma yang selama ini menghantuinya perlahan terkikis, berganti dengan rasa nyaman yang hangat. Kehangatan makin terasa saat Devon dengan rendah hatinya minta maaf karena nggak bisa membantu secara finansial lantaran semua kartu kredit dan tabungannya dibekukan oleh sang oma. Alih-alih kecewa, Tante Zen justru merasa sangat bangga dan terharu. Baginya, keinginan tulus Devon untuk membantu adalah sebuah kemajuan besar. Nah, respon lembut dari Tante Zen yang sangat menghargai niatnya membuat kepercayaan diri Devon melonjak. Di momen itu guys, Devon bertekad akan menjadi sosok yang bisa diandalkan dan melindungi Tante Zen serta Rose ke depannya. Berbanding terbalik ya dengan keceriaan Devon, ketegangan hebat justru melanda sang mama, Valerian. Perintah singkat dan mutlak dari Oma Dominic telah turun. Devon wajib hadir dalam acara makan malam keluarga tanpa alasan apapun. Hal ini membuat Valerian panik dan langsung menekan Matthew untuk mempercepat pencarian. Para Kasarius benar-benar gak akan pernah menyadari kenyataan pahit bahwa Devon saat ini anggota keluarga yang selalu mereka anggap sebagai gen gagal secara alami telah berpihak pada keluarga Alferic, pihak yang selama ini selalu mereka anggap musuh. Di tempat lain, Raisa menyarankan nih agar Mohan menerima tawaran tinggal bersama Tante Dia dan Zara di rumah kontrakan itu. Raisa sangat memahami bahwa jauh di dalam lubuk hati, Mohan selalu merindukan kehidupan remaja normal yang memiliki kehangatan keluarga. Selain itu, kepindahan Mohan juga memiliki misi strategis. Mohan bisa mengawasi Devon secara langsung. Mereka tetap waspada dan mencurigai bahwa Devon Kasarius mungkin aja hanya sedang menjalankan trik licik tertentu. Nah guys, malam ini akan mempunyai banyak teka-teki. Salah satunya deh, apakah Mohan dan Devon akan mulai berbagi kamar di rumah kontrakan tersebut? Membayangkan keduanya tidur di bawah atap yang sama memunculkan gambaran tentang proses bonding yang unik antar sepupu. Namun situasi nggaklah sederhana ya bagi Mohan. Hati Mohan masih dibayangin kenyataan pahit bahwa Devon bagaimanapun juga seorang Kasarius yang pernah memiliki andil dalam kejahatan yang dilakukan keluarga itu. Maka Mohan berada di persimpangan jalan. Ia harus menahan ego demi menghormati Tante Dia yang meminta agar jangan terlalu keras pada Devon. Sembari tetap deh, Mohan harus menjaga kewaspadaannya.